Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Oke, dulur sekalian. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereaction yang dimana di video-video saya sebelumnya saya pernah membuatkan video bersama siswa S1 Ternate Amel ya. Yang dimana Amel ini selain ikut S1 Ternate dia juga terjun mengikuti latihan dan ikut pertandingan di MMA, kickboxing, boxing, dan Muay Thai. Ya, jadi pada saat saya wawancara si Amel, kata dia di minggu ini akan mengikuti pertandingan boxing untuk pertama kalinya, kata dia. Ya, jadi dia baru terjun ke boxing. Dia juga sudah ikut kickboxing, ikut MMA juga. Dan Amel akan bertanding di boxing. Nah, sekarang dia sudah bertanding ya. Alhamdulillah Amel ini juara di boxing. Luar biasa ya. Jadi memang adik ini kalau saya lihat dia ini punya bakat ya. Bagus. Ya, walaupun dia baru terjun di boxing ini karena dia memang mau ikut pertandingan-pertandingan untuk mengembangkan wawasan dan keilmuannya dia. Dan alhamdulillah Amel ini pertandingannya Prapopnas ya, Prapopnas. Popnas itu kan pelajar ya. Jadi ini Prapopnasnya alhamdulillah dia lulus, Amel menang. Ya, walaupun ini pertandingan perdananya di boxing ya, tapi dia bisa membuktikan nih. Kata orang kan, wah, kalau silat tuh nggak kepakai di pertandingan bla 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 ya. Sebenarnya bukan masalah silat atau tidak ya. Semua itu balik lagi ke pribadinya, ke orangnya, dan bagaimana mereka latihan ke ranah yang pengen mereka ikutin. Nah, contohnya Amel ini. Jadi Amel ini walaupun dia orang silat, dia ikut boxing, ya dia harus belajar boxing. Ketika dia ikut MMA, dia harus belajar MMA. Jadi nggak bisa kita berpatokan hanya dengan bela diri satu saja. Ya misalkan dia ikut silat, terus nggak mau belajar boxing ketika dia ikut pertandingan boxing, nggak mau belajar aturan MMA ketika dia ikut di peraturan MMA, nggak bisa begitu. Begitupun dengan yang lainnya, walaupun mereka sudah atlet MMA, ketika tandingnya di ranah boxing dia harus spesifik latihannya boxing. Ya, ketika dia tandingnya di kickboxing, latihan dengan aturan kickboxing. Jadi semuanya kita harus menyesuaikan dengan ranah pertandingan tersebut. Ya, dan kita akan reaction sedikit videonya ya, hanya satu ronde saja. Sebenarnya video banyak karena kepanjangan, akan ditampilkan semua itu akan kepanjangan. Jadi kita tonton hanya yang satu rondenya saja ya. Dan selamat buat Amel. Oke, kita reaction videonya lur. Oke, Amel ini sudut biru nih. Ini udah ronde berapa ini ya? Oke. Walaupun telak walaupun pukulannya nggak sepro petinggi-petinggi lainnya ya, tapi dia lagi menyesuaikan lah ya. Masuk. Widih. Ngadu nih. Jadi ini pertandingan pelajar ini. Amel ini masih muda, dia 14 tahun umurnya. Terlalu jauh. Ini pertandingan perdana dia loh di boxing ya. Karena dia di silat juga jadi atlet silat. Oke. Kayaknya ini udah ronde-ronde keberapa ya? Kayaknya udah mulai sama-sama capek ini. Tipenya sama-sama menyerang. Kalau saya di boxing agak kaku ya, karena memang nggak belajar spesifik, tapi kita harus belajar nanti. Kena deh. Sampai lepas tuh pelindung kepalanya. Jadi kita reaction satu ronde aja lur. Langsung dipukul. Oke, jual beli. Belum.
Kenapa ini dihitung ya? Dihitung kenapa ini? Oke, selesai. Kita langsung ke keputusan pemenangnya langsung ya, Lur. Nah, Amel ini sudut biru. Wih, selamat Amel. Jadi ini bertandingnya di Lampung, pertandingan Prapopnas Boxing. Pengalaman pertama, walau sedikit kaku, tapi dia sangat berani. Ya, mentalnya bagus. Oke, kirain mau bukaan tadi. Sudah hormat tuh tadi. Kita lanjut ke partai berikutnya, partai ke-5. Pramini Junior. Oke, selamat Amel. Nah, itulah pertandingan boxing Amel ya. Ini pertandingan perdana dia ya. Dan Amel juga akan turun bertanding di kickboxing ya, bertanding MMA juga. Tapi sayangnya dia untuk ke PON MMA, Amel batal bertanding karena umurnya belum cukup. Padahal dia kesiapan dan ingin turunnya itu sudah semangat banget ingin turun di PON MMA ya. Tapi karena umurnya tidak cukup nggak apa-apa. Ada masih banyak event-event lainnya yang pasti Amel persiapannya masih panjang. Ya. Ingat Lor, jadi ketika memang kita ingin ikut ke ranah yang berbeda, kita harus latihan dan berlatih ke ranah tersebut. Jadi kita harus mengosongkan diri kita sendiri. Kita tidak boleh merasa diri kita tuh paling jago, paling paling lengkap, nggak bisa. Semua itu ada spesifikasinya masing-masing ya. Semua akan bagus pada ranah dan bidangnya masing-masing yang pasti harus belajar. Nggak bisa kita, wah ini paling jago, paling keras. Nggak bisa kita benturkan bela dirinya. Semua itu balik lagi ke orang yang berlatih ya. Amel orang silat, masuk boxing, dia juara juga tuh. Berarti kan dia tetap harus belajar, bukan karena dia silatnya ke boxingnya, enggak. Karena orangnya tadi, orang yang berlatih tadi. Ya. Kalau saya nggak berlatih ke ranah yang lain, tiba-tiba turun ngerasa saya silat paling jago ya, selesai dihajar pastinya. Begitupun bela diri lain, misalkan MMA nih kan, MMA kan mix martial art, udah lengkap lah. Ya, turunnya ke ranahnya silat, saya yakin pasti kaku juga. Saya tuh punya teman, ya teman saya ini, dia ini pelatnas di bela diri ya, salah satu bela diri. Ini diandalkan di bela diri ini. Dan dia pengen nyoba ikut bertanding di silat. Alhasil di babak penyisihan kalah. Yang dimana di bela diri tersebut, bela dirinya dia ini diandalkan banget. Jadi ya kita nggak bisa mengandalkan kehebatan di skill yang bukan ranahnya kita saja. Tapi bisa aja sih menyesuaikan, ya memang balik lagi ke orangnya. Bukan praktisinya, balik lagi ke orangnya sih. Oke, dulur semuanya, ya kita support selalu adik kita Amel. Ya insya Allah dia di tahun ini akan disahkan ya. Amel semangat ya, Mas Denny support terus pokoknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.